Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast guys. Satu diecast resin juga. Dan ini fokusan gue juga. Dan ini baru rilis juga salah satunya. Dan dari brand yang lumayan keren juga guys, detailnya. Dan ini adalah resin guys. Apakah itu diecastnya? Ini dia guys. U2 Novitec Ferrari SF90 yang coupe. Yang coupe dia putih, list merah. Kenapa gue nggak beli merah? Karena gue udah pernah beli guys. Dan gue review buat kalian kemarin di MG model. Makanya gue beli ini yang putih guys. Karena gue penasaran sama yang putihnya guys. Seperti itu. Dan ini ada segel guys. Nih 1:64 SF90 Stradale coupe. Warna putih list merah. Dia ada dua guys, putih list merah, terus putih strip merah. Itu beda. Jadi dia ada dua, tapi dia warnanya sama gitu, warna putih. Oke, gue buka dulu guys. Ini gue belinya segel, dan ini segelannya seperti ini guys untuk U2. Kalau kalian ngikutin video gue yang tentang U2, diecast U2 ini packingnya pada saat yang diecast lama guys sama yang diecast baru itu beda banget kayak gitu guys. Yang ke diecast lama itu dia nggak diliatin untuk mobilnya guys kayak gitu, jadi benar-benar tertutup mobilnya. Dan yang sebelumnya yang baru gua review kemarin itu yang SF90 yang Spider kalau nggak salah ya, yang ada open, yang roadster, yang kayak versi roadster gitu guys. Itu ada juga dari U2 ini ngeluarin itu, dan itu bukan itu ya, nggak ada ke atasnya kayak gini guys. Ada juga dia kotak, tapi dia nggak ngelihat atas kayak gini guys. Jadi dia dibuka dulu baru dia bisa ngelihat diecastnya guys. Kalau yang gua review itu kemarin terakhir itu ada di satu itu SF90XX yang warna hitam. Itu gue pernah nge-reviewnya dan sama kotaknya guys seperti ini. Tapi untuk base bawahnya itu ada yang berbeda juga guys dengan yang baru ini. Kita buka aja langsung guys. Jadi gue dapat ini yang kotaknya ada ngelipat dikit, tapi nggak masalah. Jangan aja diecastnya yang melipat. Semoga aja aman guys. Karena ini gue belinya PO, dan ketika ready gue langsung bayar guys seperti itu. Nah, begini guys untuk diecastnya. Ada perbedaan dari yang lama seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat, untuk kotaknya tetap sama. Yang membedakan adalah diecastnya guys. Nih, kalau kalian lihat di review gue sebelumnya, videonya ada guys. Kalau kalian mau lihat, bisa kalian lihat lagi. Di review sebelumnya itu kotaknya bagus guys kayak gitu, bagus dan tertutup. Salah satunya yang SF90 yang roadster itu kotaknya tertutup juga, dan baru dibuka itu setelah pas SF90XX yang warna hitam doff guys seperti itu. Dan ini alasnya, alas diecastnya nggak seperti ini guys, dia langsung aja bisa langsung dibuka seperti itu guys. Nah, seperti ini hampir sama kayak brand rotating wheels guys yang gue pernah review ke kalian, yang castingan Ferrari 488 yang warna merah. Itu yang sama persis dengan ini guys. Sepertinya U2 seperti itu juga guys. Dan kalau kalian lihat di sini, dan di sini ini ada segelannya di bagian depan sama belakang untuk diecast resin. Ini ada segelannya guys. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kita harus buka alasnya dulu guys, seperti itu. Baru bisa buka bagian bawahnya. Oke guys, video buka base bagian bawahnya bakal gue skip. Kita bakal ketemu di video kita langsung cek mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecastnya guys. Dan ini udah gue buka diecastnya. Dan kalau kalian lihat cara bukanya seperti ini guys. Gue tunjukin. Nih,
Ini diecast-nya dilem seperti ini guys. Jadi di bagian bawah, alas bawah ini itu nanti dilem sama U2-nya. Terus kita harus buka leman ini guys, di sini. Di bagian sebelah sini, bentar. Coba tunjukin sama kalian. Di bagian sebelah sini, ini tempat untuk lemnya. Terus kita buka dulu, baru bisa kita buka bautnya ini guys, seperti itu. Dan baru bisa kita buka alasnya yang ini guys. Nah, ini gue dapat limited nomor 087/199 untuk diecast yang warna ini guys. Oke, ini dia penampakan diecastnya di depan kalian guys. Dan ini lumayan keren sih kalau menurut gue ya. Untuk diecastnya ini lumayan keren. Dan kalau kalian lihat di sini diecastnya berwarna putih dengan strip warna merah guys, seperti ini. Ini gue detailin lagi, ini strip warna merah. Dan kita langsung aja review diecastnya guys. Dan untuk informasi kalian guys, untuk brand U2 ini itu dia nggak license ya guys. Jadi ya dia nggak ada di kotaknya itu logo-logo Ferrari seperti itu guys. Official license Ferrari. Jadi dia ini resin yang unlicensed guys. Oke, kita lanjut aja langsung review ke diecastnya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada kacanya guys di bagian atas ini. Dan ini ada strip list merahnya, dan ini ada logo Ferrari-nya, dan ini ada lampunya guys. Lampunya ada kanan sama kiri, yang satu ini. Dan ini kalau kalian lihat, ini gua deketin lagi guys biar terang. Nah, seperti ini lampunya. Terus bagian bawah ini ada bumper bagian bawahnya guys. Dibuat seperti ini untuk aerodinamikanya guys, seperti itu. Dan ini warna putihnya putih glossy ya guys. Jadi ini mengkilap banget putihnya. Dan ini clear banget putihnya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini untuk setirnya bagian sebelah kiri guys. Dan ini didetailin lagi, ini ada karbon di dalam setirnya ini guys, seperti itu. Dan bagian bawahnya ada list merah juga guys, seperti ini. Bagian depannya seperti itu. Oke, kita lanjut bagian samping. Bagian samping dia seperti ini guys. Tadi ada bekas lem di bagian samping ini. Gue bersihin dulu guys. Bagian samping seperti ini guys. Dia ada velgnya warna hitam. Ini di logoin Ferrari juga guys, kalau kalian lihat di sini. Dan ini kelihatan banget disc brake-nya warna oranye. Dan ini ada bannya terbuat dari karet guys, seperti itu. Dan ini ada logo Ferrari-nya di bagian sebelah kanan. Dan ini ada spionnya ini keras guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada aerodinamikanya, terus ada pintunya juga guys, seperti itu. Dan ini ada bagian belakangnya guys. Ini lampu sen bagian belakang, seperti itu guys. Oke. Di bagian sebelah kanan itu aja guys. Dan ini detail banget sih kalau menurut gue ya. Kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Wow, ini keren juga guys. Nggak kalah keren di bagian belakang. Ini bagian belakang kalau kalian lihat di sini ada lampunya berwarna merah guys. Ini kanan sama kiri berwarna merah. Dan ini ada exhaust-nya kanan sama kiri juga. Ntar gue liatin guys biar supaya jelas. Nah, ini exhaust-nya kanan sama kiri guys. Kalau kalian lihat di sini ada tulisan SF90 dan list merahnya itu ke belakang juga guys. Dari depan ke belakang sini guys. Dan kalau kalian lihat di bagian tengah-tengah sini, ini ada logo Ferrari-nya guys, seperti itu. Dan ini ada lekukan-lekukannya untuk aerodinamikanya. Dan ini ada bumper bagian belakangnya guys. Dan ini ada diffusernya di tengah-tengah guys, seperti itu. Dan di bagian atas kalau kalian lihat di sini ada, wah, ini blur ya guys, seperti itu. Nah, ini udah rada mendingan. Terus ini ada tulisan Ferrari di bagian sini guys. Kalau kalian lihat, ini ada tulisan Ferrari dan ini ada kelihatan mesinnya. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini ada kanan sama kiri ini untuk isi bensinnya guys. Jadi ada dua tangki. Iya, dua tempat isi bensin kanan sama kiri guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada list merahnya nyambung ke bagian depan tadi guys. Dan ini adalah sirup hiunya di bagian atas, seperti itu guys. Dan ini untuk spoilernya bisa naik dan turun guys di bagian Ferrari-nya guys, seperti itu. Dan bagian belakangnya seperti ini guys. Bagian bawahnya juga seperti ini. Ini ada bagian bumper bagian bawah seperti ini. Ada gerigi-geriginya juga seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri itu sama dengan bagian sebelah kanan tadi guys.
Gue deketin dulu kameranya. Karena ini warna putih guys, jadi dia memantulkan cahaya seperti itu guys. Dan kurang fokus, makanya gue fokusin lagi untuk ke diecast-nya kayak gitu. Takutnya kalian nggak kelihatan secara jelas kayak gitu untuk diecast-nya sendiri. Sebelum kalian beli diecast-nya guys, seperti itu. Jadi kalian harus ngecek dulu untuk diecast-nya ini bagus atau enggak. Dan ini harus merawatnya ya dengan hati-hati banget guys, karena harus selalu dibersihin dan harus selalu dibuka untuk resin seperti itu. Kita lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanannya seperti ini guys. Ini ada sama seperti biasa. Ini ada velgnya dan bannya, ada disc brake-nya, ada spionnya, ada kacanya juga. Ini ada pintunya dan ini ada aerodinamikanya yang bagian atas ini guys. Dan ini aerodinamikanya ini pakai karbon guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sini guys, kelihatan nggak ya? Nah di bagian sini guys, ini di interiornya itu untuk kursinya berwarna merah guys. Dan ini bagian interiornya detail banget sih kalau menurut gue. Nih kalau kalian lihat bagian interiornya ini detail banget sih kalau menurut gue. Dan itu lumayan keren guys. Dengan harga resin yang segini, kalian worth it untuk dibeli ini guys. Salah satu pencinta Ferrari, apalagi yang SF90, bukan yang XX ya, atau yang bukan yang Roadster itu, atau yang bukan Spider, ini cocok kalian buat beli guys. Yang warna putih, list merah. Jangan merah list putih ya. Gue nggak tahu ada atau nggak merah list putihnya guys. Kalau kalian tahu, kalian komen aja di bawah guys. Oke? Itu aja guys. Yang bagian atas. Bagian di atas. Gue ini ngilangin dennya dulu. Ini karena mungkin bekas lem tadi guys. Jadi dia nempel. Karena ngerawat yang warna putih ini susah banget guys. Jadi dia harus benar-benar clear, bersih seperti itu guys. Oke, kita lanjut review bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys, sangat polos. Dan kalau kalian lihat, ini ada lekukan-lekukan untuk bannya, bagian depan sama belakang, atau kanan sama kiri. Dan ini ada bautnya, ada bagian depan atau bagian sebelah kiri satu, bagian belakang atau bagian sebelah kanan ada dua guys, seperti itu. Oke, itu aja guys. Review singkat dari gua tentang Q2 SF90 yang coupe, yang warna putih strip merah. Untuk interior, eksterior ini keren banget guys kalau menurut gue. Dan ini wajib kalian beli sih kalau menurut gue ya. Untuk diecast-nya sendiri wajib kalian beli. Dan ini menurut gue bener-bener detail kayak gitu. Beda dari resin yang biasa-biasa kayak gitu guys. Dan untuk harga resin yang PO ini worth it banget untuk dibeli kalau menurut gue guys. Dan coba kalian lihat di bagian depannya, wih keren banget seperti ini guys. Oke, itu aja review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,8 juga guys. Keren. Secara interior, eksterior, tapi ya kurangnya di bagian bawah juga. Tapi ya lumayan. Untuk resin itu udah standar banget sih kalau menurut gue. Oke, itu aja guys review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Check it out. Kita lanjut ke bagian displaynya guys. When you kiss me, I feel like paradise. It may be the coldest outside, but when you touch me, it's like a summer night.